Sip, kalau begitu, kita akan langsung aja ke masuk sesi panel discussion dengan pertanyaan pertama, yaitu ke Pak Aldi terlebih dahulu ya. Oke, untuk Pak Aldi ini, berapa sih dana yang sebaiknya dialokasikan untuk investasi dan tabungan? Mungkin, boleh dijelaskan ya secara persentase ini tuh berapa aja gitu? Oke, sebenarnya sih kalau secara, teoritis itu ada rasio untuk yang namanya itu saving ratio dan juga investment-nya juga. Tapi aku rada nggak ngerasa itu bisa applicable di dalam segala case ya. Kayak contoh misalnya kayak gini, income kita let's say 100 juta, ya kan. Eee, Kalau saya bilang misal saving ratio itu minimum misal 10%. 10% dipakai, 90 jutanya nggak tahu tuh buat konsumtif. Kayaknya nggak bijak juga untuk menggunakan yang namanya itu rasio-rasio seperti itu. Yang pasti kan kalau misalnya income kita makin meningkat, ya let's say udah sampai 3 digit seperti itu, otomatis kan mestinya investment sama saving ratio-nya itu meningkat juga, ya. Tergantung nih apakah juga kita bisa menjaga yang namanya itu gaya hidup kita sendiri. Oke deh, sip kalau begitu, kita akan lanjutkan lagi pertanyaan kita untuk Bu Jessica ya. Oke, untuk Bu Jessica ini bagaimana sih cara berinvestasi yang memberikan kemungkinan keuntungan tertinggi dengan hasil yang baik dari waktu ke waktu? Menurut aku, mungkin pertanyaannya bisa di-rephrase ya. Pertama-tama, to invest, kan aku tadi udah sempat mention bahwa semua orang memiliki profil risiko yang berbeda-beda. Dan profil risiko itu bukan cuma soal kamu mau ambil risiko atau enggak, tapi ada 3 komponen sebenarnya. Yang pertama itu adalah risk capacity. Kamu bisa atau enggak ambil risiko tersebut. Dan setiap investasi itu punya risiko. Kita tuh dalam life stage yang mampu atau enggak ambil risiko. Contoh, kalau misalnya pensiunan disuruh investasi kripto, udah pasti itu nggak cocok. Soalnya mereka nggak punya risk capacity yang cukup buat investasi ke sana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah risk appetite. Risk appetite ini kemauan kita ya untuk ngambil resiko. Kita ini orangnya senang atau enggak dengan mengambil resiko tertentu di investasi, apakah risk averse atau enggak. Yang ketiga adalah risk tolerance. Risk tolerance ini adalah seberapa besar kita mampu menanggung risiko. Nah, ketiga hal ini adalah hal dasar yang sebenarnya nentuin ya mix mix aset yang tepat gitu untuk investasi itu seperti apa. Karena aku selalu bilang bahwa investasi yang baik itu adalah investasi yang diversified. Jadi kamu nggak taruh all of your investments in one portfolio aja atau in one single asset class. Itu tuh nggak bijak. Menurut aku investasi itu juga baiknya jangan FOMO, jangan ikut-ikutan gitu ya. Karena what works for one person itu mungkin nggak works for you juga. Oke, sip kalau begitu kita akan lanjutkan lagi sambil menunggu. Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Aldi ya. Bagaimana sih, cara yang terbaik untuk memulai sebuah investasi? Saya tadi terbersih nanya, ini, maksudnya kayak secara teknisnya atau secara keuangan? Karena kalau secara teknisnya nih contoh nih, mau investasi di saham, ya lu harus buka dulu kan rekeningnya gitu kan, lu harus daftar dulu sama sekuritas yang mana gitu. Tapi kalau misalnya kita take another further step back, ya kalau kalau sebelum berinvestasi harus tahu dulu tujuannya. Tujuannya apa? Ya, tujuan investasinya itu apa? Apakah contoh nih, misalnya jangka waktunya panjang atau jangka waktunya pendek? Misalnya nih, pengen nyiapin DP rumah, misalnya kayak gitu, ya. Nyiapin DP rumahnya dalam waktu berapa lama? Ada orang yang harus beli dalam 1 tahun. Ada orang yang bisa negosiasi, ya udahlah, gue masih punya waktu 3 tahun, ya kan? Itu caranya pun sudah berbeda untuk nyiapin investasinya. Sekali lagi, sebelum mulai investasi, pertanyaannya, checkpoint-checkpoint sebelumnya sudah beres atau belum? Jangan sampai kayak begini, teman-teman, kita udah mau investasi, apalagi investasinya langsung berani gitu ya, yang di high risk high return, contohnya misalnya stok, ya, stock market, saham. Tapi cash flow kita masih minus. Kita nggak pernah tahu nih, tiba-tiba bulan depan gitu ya, gue kurang loh gajinya, gue kurang loh income-nya. Akhirnya teman-teman apa yang harus kalian lakukan? Harus nyairin itu stoknya, ya kan? Jadi itu checkpoint yang tadi harus ada manajemen resiko, cash flow positif itu sangat penting sebelum kita yang namanya ini siap secara uang dan juga secara mental untuk investasi sih.
Oke, makasih Kak Aldi. Saya mau tanya dulu untuk Bu Jessica, ini ada pertanyaan. Apa tanggapan terhadap fenomena generasi sandwich, di mana selain seseorang menanggung biaya hidup sendiri, mereka juga harus menanggung biaya hidup orang tuanya. Menurut Bu Jessica bagaimana ya? Sulit gitu ya kalau kamu dibilang, oh kamu bisa investasi dengan kamu beresin keuangan kamu, kamu bisa melewati ini dengan baik. Tapi I don't think so gitu ya. A lot of times itu nggak kejadian karena memang ini tuh masalahnya pelik. Jadi mungkin menurut aku the only thing I'm sorry to say yang harus dilakukan adalah managing expectations. Setting expectations, managing expectations orang tua tuh sangat sangat penting. Jangan sampai they expect things from you yang kamu nggak bisa kasih ke mereka. Karena again, kamu juga harus planning for your future, you have to plan for your kids gitu, you have to plan for your next generation, jangan sampai next generation juga mengalami problem yang sama seperti apa yang kamu alami saat ini. Oke deh, thank you buat jawabannya, Bu Jessica. Sip, kalau begitu saya akan sambil melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kita beralih ke Pak Aldi ya. Oke, untuk Pak Aldi ini bagaimana sih cara termudah ya mengatur keuangan sehari-hari? Daripada cara termudah, cara yang sistematis sekali, yaitu pertama, kamu tahu duit kamu tuh, yang masuk berapa, ya, lebih gampang sebenarnya untuk tahu yang masuk berapa. Yang kedua, itu duit kemana. Oke deh, thank you buat jawabannya Pak Aldi. Mungkin kita bisa mendengar nih ada tambahan lain dari Bu Jessica. Menurut aku, one of the things yang sebenarnya lebih mudah dan lebih bisa dikontrol itu daripada hasil investasi itu kan sebenarnya savings rate. Jadi kalau misalnya semakin banyak gitu ya, semakin besar pendapatan teman-teman yang bisa disisihkan dan ditabung, terus investasikan, nggak usah ngomong dulu instrumennya apa, just set aside dulu, yang penting pendapatannya untuk ditabung, itu tuh lebih baik. Beralih ke pertanyaan peserta dari Kadia Haryani. Nah, pertanyaannya bagi saya yang awam akan asuransi. Yang pertama, langkah-langkah apa yang perlu saya perhatikan dan lakukan untuk memiliki asuransi? Yang kedua, apakah kita harus memiliki semua varian asuransi? Dan yang ketiga, bagaimana cara memilih produk asuransi yang sesuai dengan kita, yang swasta kah atau yang pemerintah atau bahkan dianjurkan keduanya? Terima kasih. Oke, mungkin ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu dari Pak Aldi, mungkin boleh? Jawabannya kalau misalnya diperlukan semua tergantung. Jadi harus lihat dulu profilnya seperti apa, apakah dia ini pencari nafkah atau tidak, apakah dia mempunyai tanggungan atau tidak. Tapi yang sebenarnya seperti yang tadi saya mention, adalah dari asuransi kesehatan dulu. Asuransi kesehatan, tapi sayangnya juga banyak tipenya. Ada yang santunan rumah sakit, ada yang namanya inner limit, ada yang namanya sesuai tagihan. Nah, itu kayaknya rada susah untuk dibahas dalam waktu yang yang singkat. Oke deh, thank you buat jawabannya Pak Aldi. Kalau misal dari Bu Jessica mungkin ada tambahan? Ya, sorry. Soal asuransi ya, asuransi ini again everything about personal finance so very personal, right? Jadi ya kita nggak bisa bilang oh it works for me, terus yang satu lagi bilang must work for me too, nggak bisa gitu. Especially soal asuransi. Asuransi ini kan tergantung banget kan. Kita tuh berpikir kita tuh butuhnya tuh apa sih gitu. Tapi yang pasti, Ibu, gini, kalau misalnya kamu adalah tulang punggung keluarga, di mana kamu itu breadwinner, and satu pendapatan keluarga ini bergantung sama kamu, then you have to consider life insurance. Kenapa? Kalau misalnya nanti ada apa-apa yang terjadi sama kamu, apakah keluarga kamu masih bisa continue to live on dengan taraf hidup mereka yang seperti sekarang? Kemungkinan kan besar enggak gitu kan, karena kan pendapat breadwinner-nya di mana pendapatan tergantungnya itu kan udah nggak ada kan dari kamu. Jadi kalau misalkan breadwinner, then yes, please consider life insurance if you love your family. Jadi kalau misalkan ada apa-apa yang terjadi sama kamu, at least mereka bisa tetap continue to live dengan taraf hidup mereka yang sekarang. Gitu. Kalau untuk life insurance, jujur menurut aku ini health insurance menurut aku ini
tergantung banget sama kebutuhan semua masing-masing gitu ya. Ada yang berpikir mereka nggak perlu health insurance karena udah ada BPJS, which is fine gitu kan. Cuma ya menurut some other people, mungkin mereka kan butuh health insurance karena satu, mungkin ada yang nggak di cover BPJS gitu kan. Atau mungkin mau level of care yang lebih tinggi, misalnya BPJS maksimal kelas 1. Nah, terus mereka maunya VIP, dan ya mau nggak mau harus ambil health insurance kan. Dan please jangan pernah berpikir bahwa kalau misalnya kamu sakit, especially major illness, kamu tuh bisa pakai investasi atau tabungan kamu buat nutupin biaya kesehatan. Karena most of the times nggak bakal cukup gitu kan. Oke deh, thank you buat jawabannya Bu Jessica, keren sekali ya. Oke, kalau begitu kita akan beralih lagi ke pertanyaan peserta selanjutnya. Oke, ini dari Kak Muhammad Faras ya. Selamat siang Pak Aldi, izin bertanya. Oke, ini untuk Pak Aldi. Tadi disebutkan ada 3 langkah untuk menuju financial freedom. Yang step 1 itu tabungan, dan step 2 itu ada dana darurat. Boleh dijelaskan lagi tidak pengertian tabungan dan dana darurat? Dan kapan waktu yang tepat untuk kita untuk menggunakan tabungan atau dana darurat tersebut? Kemudian, apakah tabungan dan dana darurat harus dipisah rekeningnya? Yang pertama itu sebenarnya lebih ke arah arus kas positif sih. Arus kas positif itu mean to say, apa yang kamu dapatkan masuk ke dalam kantong kamu itu lebih besar daripada apa yang kamu keluarkan. Jadi sebenarnya bukan dari sisi tabungannya. Yang kedua, kalau misalnya kita ngomongin dana darurat, lebih fokusnya untuk sesuatu yang sifatnya tidak terduga, ya, tidak terduga, tapi ini sedikit teknis ya teman-teman ya. Secara risk in alias kalau misalnya itu resiko itu terjadi, nominalnya itu bisa ketaker. Contohnya nih, ya. Kalau misalnya ban mobil misalnya tuh pecah, ya kan? Ban itu berapa sih palingan 1 juta, 2 juta, ketaker angkanya. Tapi seperti yang tadi Bu Jessica bilang, dana darurat ini tidak bisa dipakai sesuatu yang tidak ketaker impact-nya. Contoh sakit, teman-teman. Sakit 100.000 bisa, 200.000 bisa, 10 juta bisa nggak bisa, 100 juta bisa nggak bisa, 1 miliar bisa nggak bisa. Ya. Jadi dana darurat itu memang untuk sesuatu hal yang tidak terduga tapi ketaker. Oke, sip. Kalau begitu, kita akan lanjutkan lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini mungkin lebih cocok untuk Bu Jessica ya. Ini dari Kak Ningwan Astuti. Halo Kak, saya Ningwan. Izin bertanya Kak, misalnya penerimaan kita sebulan 5 juta dan sudah kita rinci dan bagi-bagi untuk dana darurat, pengeluaran dan lain-lain. Nah, katakanlah sisanya 1 juta dana ingin sebaiknya lebih ke investasi atau mending dimasukkan ke dana tabungan saja ya Kak. Karena kalau investasi dana sedikit investasi dana sedikit, efeknya sedikit, hehe. Oke, mungkin boleh dibantu dijawab. Ini namanya compounding interest. Walaupun sedikit, mulai investasi. Kalau misalnya kamu belum berani ya investasi di stocks, kamu ambil obligasi pemerintah juga boleh. Kalau enggak, kamu ambil tabungan yang tinggi gitu kan. Sekarang tabungan bank-bank digital kan lumayan juga sebenarnya, bunganya itu ada yang 3%-an. Jadi kalau kamu bilang dapatnya sedikit, investasi sedikit, dapat sedikit, ya itu emang benar. Cuma kalau kamu nggak pernah mulai dan kamu nggak menikmati gitu ya, ini hasil compounding ini, most likely kamu nggak akan pernah kemana-mana. So, however small it is, please start. Gitu aja sih. Oke deh, sip. Kalau begitu mungkin kita bisa melanjutkan ya pertanyaan peserta. Oke, ini sebenarnya kurang lebih pas saya baca-baca sama ya, ini bahas investasi seperti jenis investasi apa yang cocok buat milenial. Tapi kita sudah bahas ya, tapi mungkin boleh dijelaskan kembali nih jenis investasi yang cocok untuk milenial seperti itu. Karena banyak banget yang bertanya, mungkin ada yang kurang paham ya dengan penjelasan yang sebelumnya. Ya, mungkin bisa diawali dari Pak Aldi. Bukan ada yang lebih cocok atau enggak sih, tapi memang lebih banyak aja opsinya. Kalau masalah cocok atau enggak, kembali ke jawaban tadi, coba cek satu parameter pertama. Kamu ngerti nggak itu investasinya tuh apa?
ya, cara kerjanya seperti apa. Terus yang kedua, selain dari pengertian, yang kedua adalah bagaimana kembali lagi cocok-cocokan investasi ini, ya I'm repeating myself sih, tujuan, jangka waktu, risk appetite, risk capacity, ya seperti itu. Oke deh, sip. Thank you buat jawabannya, Pak Aldi. Mungkin kalau dari Bu Jessica ada tambahan atau tanggapan? What I can say is, semakin muda kita, ceteris paribus, tanpa faktor-faktor yang lain, itu semakin besar kita bisa nanggung resiko, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau investasi di kelas aset yang lebih beresiko, ketika kamu muda adalah waktunya. Karena kalau misalnya nanti kamu semakin menua, kamu udah punya keluarga, kamu punya anak, tanggungan kamu semakin banyak, kewajiban semakin banyak, harusnya resikonya tuh dikurangin gitu ya, karena kamu nggak bisa afford to lose as much as you can now. Oke deh, thank you buat tanggapannya Bu Jessica. Dan ini mungkin ada satu pertanyaan lagi nih untuk mengakhiri sesi panel discussion kita ya. Oke, ini ada dari Karyana Wulandari. Riana ingin bertanya, dalam hal financial freedom itu sendiri, apakah di awal perlu persiapan dengan dana pribadi dalam membuka usaha, ataukah dengan membuka investasi langsung, ataukah dana tersebut dari sebuah peminjaman di suatu tempat, dan jika dari sebuah peminjaman, apa yang harus dilihat, dipilih, dan dilakukan oleh kami secara bijaksana dalam pengambilan keputusan di suatu tempat peminjaman tersebut. Terima kasih. No, jangan pinjam buat invest. Never, ever, ever. Oke. Satu, bunga pinjaman itu tetap ya, bunga pinjaman itu tetap kamu harus bayar, itu tuh nyata gitu kan ya. Sedangkan hasil investasi tuh nggak ada yang bisa jamin gitu kan, kecuali mungkin deposito. And obviously kalau kamu minjem duit, pasti bunga yang harus kamu bayar itu di atas bunga deposito gitu. Jadi please never ever pinjam duit buat investasi, karena itu cuma mungkin bring you financial ruin sih ya. Jadi jangan pernah minjem buat invest. Oke deh, sip kalau begitu. Wah, terima kasih nih ya yang sudah menemani kita untuk memberikan materi dari Pak Aldi dan juga dari Bu Jessica. Akhir kata kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, kepada Pak Aldi dan juga Bu Jessica. Dan terima kasih juga kepada media partner kan hari ini, yaitu Ruang Visioner, Ruang Info Literasi, dan We Are Leaders. Dan sponsor kami yaitu Ines Kosmetik yang telah mensupport acara kami pada hari ini. Juga terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu peserta lainnya yang sudah ikut webinar kali ini. Mohon maaf nih apabila dari kami ada salah-salah kata dan berharap semoga webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di webinar keren lainnya, dan tentunya juga jangan lupa follow, ada Instagram kita, ada Keren Indonesia, dan ada Facebook kita, Keren Entertainment Indonesia. Oke deh, kalau begitu dari saya Cynthia Lorene, sampai jumpa. Terima kasih semuanya.